Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dwi Hartanto, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Ya, ini Pak Hartanto, saya ingin sedikit ngobrol dengan Pak Hartanto untuk mengenai apa itu istilahnya kegiatan pembelajaran, Pak. Berkaitan dengan ekstrakurikuler, Pak Hartanto. Siap, siap. Kemarin saya ingin, Pak, saya ingin meningkatkan mutu dan kualitas ekstra di sekolah kita, Pak. Ya, apa itu? Menurut Bapak, ekstra apa ya yang sekiranya bisa kita tingkatkan ya, Bapak ya? Supaya sekolah kita dalam bidang ekstra itu lebih berkembang, Pak. Kalau menurut saya itu tergantung lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat. Terkadang kita membuka ekstra istilahnya dalam olahraga, kadang anak-anak itu banyak yang tidak minat dan kadang juga orang tua itu yang kurang mendukung. Malah kadang ekstra yang lain malah didukung gitu Pak. Jadi tergantung lingkungan masyarakat sekitar Pak. Kalau menurut Bapak, ekstra yang cocok untuk sekolah kita itu apa ya, Pak ya? Nah, kalau di sekolah saya kan desa, Pak. Kalau di desa itu biasanya yang guyub rukun, Pak. Guyub rukun itu istilahnya semua ikut. Misalkan voli, nah itu kan banyak sekali tanding kan 6 kali 2, 12. Futsal gitu, Pak. Itu kalau saya itu masuk. Tapi kalau misalkan hanya istilahnya apa ya? Tenis meja itu paling kan hanya 4 maksimal. Itu kan gantian Pak, pasti alatnya nggak ada. Jadi kalau saya itu, menurut saya itu yang sekali main itu semua mengikuti Pak. Bisa langsung. Kalau di sekolah saya drum band Pak. Drum band itu pasti kan semua banyak Pak. Maksudnya tidak hanya satu lah. Tapi pada saat ekstra itu latihannya kan ya tetap misalkan yang senar dulu, senar drum. Terus misalkan yang bass drum juga. Terus yang pianika. Jadi walaupun kelompoknya berbeda-beda, tapi nanti setelah mereka latihan istilahnya 1 kali, nah nanti di akhir semuanya dicoba Pak. Jadi dipadukan semua alat. Jadi mereka itu senang Pak. Jadi tidak hanya 1-2 yang istilahnya aktif. Jadi semua bisa aktif Pak. Oh, berarti ekstra yang cocok itu salah satu faktornya itu anak harus senang dulu ya, Pak ya? Iya, dan juga lingkungannya Pak. Mendukung tidak itu loh. Oh gitu. Berarti sekiranya ekstra yang bagus yang kita tonjolkan itu berarti berkaitan dengan drum band tadi ya, Pak? Karena Iya. lingkungannya menyukai drum band sama apa istilahnya itu minat bakatnya anak itu lebih Iya, ke drum betul. band ya, Pak ya, daripada Ya. yang lain. Dan juga sarana Pak. Sarana itu penting Pak. Sarana prasarana. Kalau nggak ada ya mungkin nggak jalan juga. Oh iya. Menurut Bapak, rencana Bapak apabila ekstra drum band itu dilaksanakan, rencana apa saja ya Pak yang bisa kita lakukan? Rencana ya tetap kita membuat jadwal rutin, minimal seminggu sekali ataupun 2 kali Pak. Jadwalnya itu jangan Selain sampai jadwal apa ya?
Selain jadwal ya juga istilahnya kita berunding atau ngobrol dengan orang tua wali murid, Pak. Anak-anak itu dari orang tua wali murid supaya mereka itu selalu mengikuti, Pak, biar aktif. Itu salah satu caranya untuk. Berarti yang bisa kita rencanakan itu yang pertama menentukan jadwal latihan, berarti Ya, Pak ya. betul. Kemudian yang kedua itu pendataan anak sesuai tadi kebutuhan Ya, kita betul. kita untuk bareng-bareng sama wali murid. Betul. Kemudian berkaitan dengan pelatih Pak, gimana gitu Pak? Nah, kalau untuk pelatih itu kita ngobrolnya dengan satu sekolahan, Pak. Ya rapat dulu, Pak. Rapat dengan komite orang tua wali murid. Ini ada alat segini, daripada tidak digunakan bagaimana, apakah nanti pelatihnya itu dari mana dananya, kita rapatkan dulu, Pak. Nanti setelah kita rapatkan ketemu solusinya, baru nanti dieksekusi. Gitu ya. Selain kita kan bisa menentukan jadwal, kemudian murid, kemudian kesepakatan pelatih. Nah, idealnya itu kalau jadwal latihannya itu berapa seminggu sekali ya Pak ya? Minim itu seminggu sekali, Pak. Minim seminggu Minim. sekali. Ya. Apa Tapi sebabnya? Gimana Pak? Tapi kalau misalkan mau menyongsong event-event ya minimal seminggu itu 2 kali, Pak. Sekali tak itu nggak cukup, Pak. Kadang kalau mau tampil di sana gitu ya minimal seminggu 2 kali, Pak. Ya. Oke. Berarti drum band itu ya Pak ya, harus detail sekali Pak ya. Iya. Ya. Berarti misalkan kalau ada kendala berkaitan dengan pemain itu kan pasti latihannya kan tidak langsung bisa ya Pak ya. Iya. Biasanya itu kita harus mencari solusi. Nah, solusinya itu bagaimana Pak? Pak, untuk kan di sekolah saya itu kelas 6 itu kan sudah tidak pegang drum band. Jadi yang kelas 6 itu nanti ngajari, Pak. Jadi dia masuk kelas 6 itu dia sudah tidak pegang alat. Nah, nanti kalau misalkan yang adik-adiknya belum bisa, ya yang kelas 6 yang istilahnya ngajari, Pak. Solusinya gitu, Pak. Berarti bagi anak-anak yang dulu pernah, berarti itu bertugas untuk mengajari teman-teman yang baru ikut drum band itu ya Pak ya? Ya, betul. Selain itu, apabila kita anak tidak bisa memegang bass drum, kemudian apakah boleh pindah jadi jadi pianista atau jadi apa gitu Pak? Biasanya Pak, dia itu satu alat itu satu, Pak. Berarti difokuskan ke satu, Pak. Biar tidak istilahnya itu susah loh, Pak. Kalau misalkan habis pegang senar, kemudian pegang belera gitu susah, Pak. Jadi kalau bisa satu itu satu, Pak. Jadi tidak mubeng gitu. Berarti ada seleksinya, Pak? Iya, di awal itu pasti ada. Di awal itu kan mubeng dulu ya. Misalnya awal itu mubeng kita iki APN yang di ya gitu, Pak. Nanti setelah beberapa kali latihan kan pasti sudah tahu pelatihnya. Untuk selain itu kan berkaitan dengan latihan.
Berarti kalau sudah berjalan misalkan 1, 2 sampai beberapa kali pertemuan, itu biasanya kan anak itu ditargetkan untuk berapa ya? Ya, minimal itu setelah 1 tahun itu minimal itu 3-4 lagu. Itu pokoknya kalau istilahnya waktunya untuk kadang jalan itu bisa sampai 1 jam, Pak. 4 lagu, 3 lagu, 5 lagu itu bisa sampai 1 jam. Oh, gitu. Kadang juga diulangi 2 kali. Itu kalau 1 kali latihan berapa jam, Pak? 1 kali latihan 90 menit. 90 menit. Targetnya berapa lagu, Pak? Kalau sekali latihan? Oh, kalau targetnya berapa lagu belum. Targetnya itu pokoknya kalau ada event dan kalau mau istilahnya apa tuh liburan semester itu minim itu 1-2 lagu, Pak. Minim itu. Oh gitu. Berarti kalau anak pentas itu biasanya di event-event apa saja ya, Pak? Paling sering Agustus itu. Itu sering. Terus jalan sehat. Kadang juga acara-acara desa, Pak, ngundang di sekolahan. Kadang istilahnya mantu. Berarti itu sudah berarti sudah terjadwal, Pak ya? Ya, mereka ngundang, Pak, datang ke sekolah minta untuk mengisi gitu. Oh gitu ya. Ternyata memang aneh, Pak ya. Kalau anak-anak sudah mahir dalam Instagram band, berarti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dia lakukan ya Pak ya untuk menunjukkan oh ternyata Instagram band itu bagus, bisa ditampilkan dalam berbagai apa istilahnya itu berbagai pertunjukan seperti tadi 17 Agustus itu tadi. Iya. Oke. Setiap anak itu pasti memiliki tanggung jawab. Anak itu dalam kegiatan Instagram band khususnya pemain, kemudian pelatih itu berarti memiliki tanggung jawab masing-masing ya Pak ya? Iya, betul. Kalau anak-anak itu tanggung jawabnya seperti apa ya Pak ya? Tanggung jawabnya ya dia pegang satu itu harus ahli, Pak. Jadi selama beberapa pertemuan harus sudah ahli. Nanti tinggal ganti lagu dia bisa. Misalkan apabila ada anak yang merasa bosan, Pak, itu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Nanti ada cadangannya, Pak. Jadi pelatihnya itu pasti ada cadangannya. Berarti supaya anak tidak bosan itu harus ada variasi-variasi dalam latihan ya Pak ya. Betul. Oke. Berarti memang tanggung jawab itu perlu ya Pak ya dalam ekstra drum band itu karena memang itu berkaitan dengan tim. Nah, biasanya kalau satu anak tidak bisa bertanggung jawab, berarti nanti satu tim ibaratnya itu bisa terpecah belah. Jadi setiap anak itu harus wajib menguasai satu alat musik supaya berjalan dengan baik ya Pak ya. Betul, supaya semua alat itu berjalan dengan baik. Oke. Ya mungkin itu
bisa buat kita pelajari bersama Pak, supaya kegiatan ekstra kita berjalan dengan baik. Kendala-kendala apa saja yang kita temui supaya bisa kita terselesaikan bersama. Salah satunya tadi berkaitan dengan kesiapan siswa, berkaitan dengan jadwal latihan. Saya harapkan kegiatan ekstra Gramben ini berjalan dengan lancar, Pak. Ya, amin. Supaya sekolah kita itu bisa ada ekstra yang kita unggulkan, ekstra yang bisa kita banggakan dan bisa kita tampilkan di setiap sesi memperingati hari raya atau memperingati hari kemerdekaan dan sebagainya. Mungkin itu sedikit banyak ya Bapak ya yang bisa kita ulas, yang bisa kita diskusikan berkaitan dengan ekstra yang ada di sekolah kita. Sedikit Pak, istilahnya keinginan Bapak ke depannya itu seperti apa untuk merefleksikan kegiatan ekstrakurikuler kita di sekolah kita masing-masing nanti? Kalau keinginan saya pokoknya harus tetap jalan, jangan sampai mati, Pak. Soalnya itu adalah aset untuk mencari murid juga, Pak. Jadi istilahnya itu ada satu istilahnya program yang diunggulkan supaya warga sekitar itu percaya bahwa SD kita itu ada satu keunggulan gitu, Pak. Dan muridnya tidak habis, Pak, tidak kemana-mana. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kalau jalan terus muridnya 100. Harapannya itu. Ya mungkin ya itu ya Pak ya, memang yang tujuan kita itu adalah adanya ekstra itu supaya sekolah kita dikenal, sekolah kita bisa tampil, bisa bisa dikenal masyarakat luas, dan ada satu keunggulan yang bisa kita keluarkan, yaitu salah satunya ekstra tadi. Betul. Ya mungkin itu Bapak yang bisa kita diskusikan, semoga bermanfaat ya Pak ya, menambah wawasan kita berkaitan dengan ekstra, supaya kita selalu berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita, terutama di bidang ekstra. Tidak hanya ekstra saja, tetapi prestasi-prestasi yang bisa ditampilkan, prestasi yang didapatkan dalam ekstra kita nanti, salah satunya yaitu ekstra Gramben. Mungkin itu Bapak yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Kita cukupkan ya Pak ya, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wahid Febrianto. Selamat sore Pak Dwi Hartanto. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat dan diberi kelancaran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Amin Pak. Ya, di sini gantian saya yang menjadi coach. Jangan jadi coach. Ini saya mau bertanya-tanya tentang sekolah panjenengan, tentang ekstra Pak, ekstra kurikuler di sekolah panjenengan. Panjenengan kan banyak sekali ekstra yang ada di sekolah panjenengan. Nah ini saya bertanya tentang satu ekstra saja yang jenengan istilahnya menjadi PJ-nya Pak.
Ini jenengan Ya, PJ apa ya Pak? Biasanya kan ada gitu. ya ada Pak. Saya di ekstra di sekolah saya ekstranya kan banyak sekali ya Pak ya. Kemarin em, saya hitung ada 32 ekstra. Hmm. Nah, tetapi saya memegang satu ekstra yaitu ekstra futsal Pak. Oh, futsal ya? Oke, futsal. Ya, Futsal itu nanti tujuannya itu ke depannya apa Pak? Untuk ekstranya itu. ya tujuannya yaitu berprestasi dalam eh, berbagai jenis perlombaan Pak. Mencetak generasi itu generasi yang berkaitan dengan anak-anak itu berprestasi pada ekstra futsal, terutama bisa mengikuti beberapa kompetisi-kompetisi yang ada di lokalan atau lokal daerah ataupun di luar daerah. Oke, lah itu nanti untuk ukuran keberhasilan ekstranya futsal itu mengikuti lomba gitu Pak ya? Atau Ya, betul. mungkin lebih harus juara gitu? Ya, yang pertama pastinya bisa mengikuti berbagai kejuaraan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat sekarisidenan. Target saya ya juara Pak. Entah itu juara 3, 2, atau 1. Oke, oke. Yang membuat Anda istilahnya itu saya pasti bisa. Kekuatannya panjenengan itu dalam PJ itu apa Pak? Dalam Kekuatan dalam artian nah, apa ini Pak? ya kekuatan dalam pokoknya kekuatan jenengan dalam menangani futsal itu loh Pak, PJ-nya itu loh Pak. Ya keterampilan Pak, pengetahuan, teknik-teknik dasar Oh, bermain sama teknik praktis dalam uh, taktik pertandingan. berarti jenengan juga ngelatih juga Pak, maksudnya ikut ngelatih? Ya, saya pelatih kepala Pak. Imbul, elok ya. Terus apa ya, misalkan apakah ada hambatannya Pak saat istilahnya jadi PJ atau mulang itu atau melatih itu ada hambatannya? Ya. Ya tentunya kalau hambatan memang ada Pak, terutama di sekolah kami meskipun sekolah besar yang banyak ekstranya, hambatan yang saya temui yaitu berkaitan dengan fasilitas gornya Pak, gelanggang Hmm, olahraganya Pak. Saat ini saya masih istilahnya itu nyewa lapangan untuk latihan Pak. Itu hambatannya. Karena berarti memang minat di futsal ini anak-anak itu banyak sekali yang minat Pak. itu dikelompokkan per kelas atau per semua Pak? Maksudnya kelas bawah, kelas tinggi? Ya, per jenjang Pak. Kita Jenjang? akan ada kelas 3 sendiri, kelas 4, 5 sendiri, dan khusus tim inti yang nanti Hmm? diikutkan berbagai perlombaan itu juga ada sendiri. Oh, betul. Berarti sudah ada rencana bagus. Terus rencana Pak, rencana ke depan untuk mencapainya itu bagaimana Pak jenengan? Supaya menggunakan Kalau PJ rencana ke baru. depan saya tetap ya, rencana saya yang pertama pembibitan Pak. Pembibitan atlet dari kelas bawah khususnya, yaitu ekstra saya mulai dari kelas 3 itu untuk pembibitan eh, anak-anak dilatih sejak dini, kemudian nanti dianjurkan ya anak-anak yang sudah ikut ekstra itu saya anjurkan tetap ikut SSB di luar Pak untuk jam tambahan latihan. Hmm, Ya, kalau sudah mapan, kalau sudah ikut SSB, otomatis kita tinggal menyisipkan materi-materi futsal. Kemudian di jajan kelas 4, nah itu nanti pemantapan, pematangan. Nah, pematangan berkaitan dengan nanti menuju ke kompetisi. Karena
biasanya anak-anak yang ikut turnamen itu memang harus sejak kelas 4 itu sudah dikenalkan dengan kompetisi, Pak. Kemudian baru kelas 5, kelas 6 tidak menutup kemungkinan kalau pemainnya di kelas 4 ada yang bagus juga kami ikutkan di tim utama nanti khusus untuk perlombaan-perlombaan di daerah dan luar daerah. Ya sudah saya takdirkan untuk juara, Pak. Alhamdulillah bagus. Saya merintis sejak awal di SD Biro, Pak. Wah, berarti ya jenengan sing senior ya juga termasuk ya. Ya sudah 7 tahun saya mendampingi anak dalam kegiatan turnamen futsal, Pak. Alhamdulillah. Target itu tidak instan, Pak. Saya butuh waktu sekitar 3 tahun untuk masuk jadi juara 3, 2, dan 1. Bentar, Pak, ini apa nih? Jika Bapak Ibu sudah selesai sebagai coach dan coach. Oh ya. Oke, berarti anak-anak itu istilahnya tidak hanya di sekolah, berarti mereka juga ikut istilahnya klub-klub di luar sekolah ya, Pak? Kebanyakan. Ya betul sekali, Pak. Bagus berarti, Pak. Terus tadi kan kalau di sekolah itu ada gangguannya, istilahnya hambatannya belum punya lapangan ya, Pak ya? Ya betul. Nah ini cara mengantisipasinya bagaimana, Pak? Ya cara mengantisipasinya ya kita menyewa dulu, Pak. Kita member di luar. Ya, member di luar. Alhamdulillah ada lapangan dekat sekolahan kita, Pak. Jadi tidak terlalu jauh. Aksesnya ke sana ya mudah, nanti pulang sekolah jam 2 kurang itu sudah anak-anak yang ekstra futsal itu dijemput orang tua, kemudian nanti diantar orang tua, kemudian nanti latihan di sana durasinya 1 jam lebih, kemudian nanti kalau mulainya jam 2 berarti otomatis nanti pulangnya setengah 4, Pak. Orang tua menjemput di lapangan, seperti itu. Berarti emang dari sekolahnya mendukung ya, Pak, untuk menyewa lapangan itu? Ya alhamdulillah mendukung, Pak. Kalau untuk orang tuanya juga mendukung, Pak, nyewa itu? Ya mendukung, Pak, karena memang di sini orang tua anak-anak itu saya minta iuran, Pak, 5.000. Itu tujuannya untuk subsidi silang, Pak. Separuh dari sekolah, separuh dari murid-murid, kemudian juga untuk fasilitas minum juga. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya, komitmennya, Pak, komitmennya panjenengan sebagai PJ-nya itu bagaimana, Pak? Kira-kira Pak, ya, komitmen saya yaitu ya sekali merintis harus menghasilkan profit yang baik, Pak. Komitmen saya mantap, harus juara. Nah, kita tidak hanya ekstra-ekstranya saja. Kalau ekstra-ekstranya saja mungkin semua orang bisa, tapi sampai ke titik prestasi belum tentu semua orang bisa tanpa ada komitmen antara pelatih, sekolah, dan orang tua itu sendiri, Pak. Betul. Bagus. Terus siapa, Pak? Siapa yang akan membantu komitmen panjenengan, Pak? Kira-kira siapa, Pak? Ya tentunya kepala sekolah, kemudian murid, kemudian ya orang tua murid itu sendiri, Pak. Bagus. Ya, ampun, Pak. Bagus. Terakhir itu tadi. Terus saya terima kasih atas waktunya. Berarti panjenengan termasuk yang senior sudah jadi PJ futsal dan ada rencana, ada budget, dan ada komitmen sangat luar biasa. Semoga kedepannya nanti bisa berjalan dengan baik, Pak. Allahumma amin. Amin, Pak.
semoga nanti di sekolah saya juga bisa meniru, Pak, dengan jenengan. Siap. Kalau Ya. butuh bantuan, butuh apa istilahnya itu apa ya istilahnya kunjungan, boleh nanti saat latihan bisa dikunjungi bagaimana cara mengolah ekstra kami di sekolah gimana. Iya, Pak. Siap. Angkatan, terima kasih. Tentunya banyak kata dari saya yang salah, pasti banyak yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.